ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan tayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد. نشكر الله عز وجل لكل نعم كثيرة طيبة مباركة في هذه الفرصة المناسبة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, anugerah, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, limpah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini sebagaimana biasa marrah wahidah fi kulli usbu', yaitu satu kali dalam satu pekan, hari Selasa malam Rabu insyaallah kita akan mempelajari riwayat hidup, tarikh, sejarah dari orang yang paling kita cintai, bahkan lebih kita cintai dibandingkan dengan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Perjalanan hidup beliau, karir beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, upaya, perjuangan, usaha, pengorbanan yang dilakukan oleh beliau ketika beliau di masa kecil, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, sampai Allah Subhanahu wa taala berikan masa kenabian kepada beliau alaihi salatu wassalam, yang mana jasa-jasanya, apa yang telah beliau kerjakan, beliau lakukan, masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Bahkan ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan meneruskan perjuangan beliau, mendakwahkan apa yang menjadi syariat beliau dan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Selamat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, teladan kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihima assalam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka sampai akhir zaman kelak. Tapi ikhwani fid din wa ummati fillah, zanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda sekalian berada, yang bisa melihat, menyimak, menyaksikan program kesayangan kita di acara Sirah An-Nabawiyah, yang sebagaimana biasa kita akan membacakan kitab yang berjudul Raudhatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri Al-Hindi. Ya, beliau adalah salah seorang ulama, khususnya yang bagaimana perjuangan beliau dalam menulis satu demi satu, selembar demi selembar, halaman demi halaman, paragraf demi paragraf, sampai akhirnya menjadi sebuah kitab yang bisa kita nikmati serta bisa kita pelajari sekaligus kita amalkan apa yang telah ditulis oleh beliau rahimahullahu taala. Berikutnya kami ucapkan juga jazakumullah khairul jaza kepada para ikhwah maupun akhwat yang sudah bergabung melalui Zoom. Ya, mudah-mudahan saya meminta untuk bantuannya untuk sama-sama berpartisipasi, berinteraksi, berkomunikasi untuk membaca dan juga menelaah apa yang ada di kitab ini, ya, supaya kajian kita ini bisa lebih hidup dan lebih bervariasi.
Kemudian bagi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada juga bisa berpartisipasi melalui layanan telepon di 0811900712 dan juga melalui chat WA di nomor layanan telepon 0811900713. Insyaallah akan ada sesinya di akhir sebelum penutup nanti. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya, dan tetapi apa yang akan menjadi materi pada judul kita pada malam hari ini insyaallah akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa barakallahu fikum jami'an wa jazakumullah khairal jazak kepada para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua sekalian berada. Begitu juga para ikhwah dan juga akhwat yang bisa hadir pada kesempatan malam hari ini melalui Zoom ya. Tapi pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada episode-episode yang lalu, kita telah membahas dan banyak menelaah serta banyak mengkaji bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti pada episode sebelumnya kita bacakan sedikit ya kesimpulan, di mana pada episode sebelumnya kita telah belajar bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berniaga. Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan Khadijah dan memiliki beberapa orang anak. Yang kemudian Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah yang besar. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lain, yaitu siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, yaitu kepribadian Nabi SAW sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau memiliki banyak gelar. Gelar yang terkenal di saat masyhur adalah gelar Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Gelar ini tentu saja bukan hanya dinisbatkan kepada beliau secara pribadi, artinya bukan beliau yang menyematkan gelar itu kepada diri beliau sendiri. Akan tetapi ini justru muncul dari orang-orang yang ada di sekitar beliau, masyarakatnya, kaumnya. Dalam hal ini adalah termasuk orang-orang yang benci, tidak suka, memusuhi beliau alaihi salatu wasallam. Ya, jadi ini diakui dan bentuk pengakuan dan legitimasi yang datang dari orang-orang kafir Quraisy yang mengenai Nabi alaihi salatu wasallam dengan sematan berupa gelar-gelar yang sangat baik bagi beliau. Salah satunya adalah Al-Aminin. Dan apa saja gelar-gelar yang dimiliki oleh beliau dan kepribadian beliau, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena itu saya minta partisipasi dari para ikhwah maupun akhwat yang bisa bergabung ya melalui Zoom ya untuk bantu membaca ya, tepatnya di halaman 22 ya pada PDF. Nah, silakan bisa dilihat di layar televisi ya, di situ ada teksnya ya, siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Ya silakan siapa yang ingin membaca dengan sukarela untuk melakukan raise hand atau angkat tangannya. Kalau tidak nanti saya akan minta bantuan dengan menunjuk secara langsung ya, supaya kajian kita ini bisa lebih hidup dan lebih berwarna. Baik, nam tafadhal. Saya bisa bantu Ibu atau Pak Sri Haryasto, tafadhal. Nah, tafadhal masmuka, summa inna taskun, di mana tinggalnya dan siapa namanya? Assalamualaikum. Ismi Sri Haryasto. Tayyib, nah. Askunu min Talaga Pesona. Tayyib, ahlan wa sahlan. Tayyib. Silahkan dibaca Pak Sri Haryasto, siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Qala al-mu'alif rahimahullahu siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla ba'sihi. Nasa'a sallallahu alaihi wasallam mundu sobahu salimul aqli wafirul qawi nazayahu janibi
fitrul uru'i wa syabbun wa nadhun wa huwa jami'u lissifati hamidati wa syaymi nabilatin fakana torozan rafi'an minal fikri saibi wa nadhari sadidi wa masalan nahaiyan fi makarimal akhlaqi wa mahasinal khisali imtaza bisidqi wal amanati wal muru'ati was suja'ati wal adli wal hikmati wal ifati waz zuhudi wal qanaati wal hilmi was sabri was syukri wal haya'i wal wafa'i wat tawadu'u wat tanasuhu wa kana ala a'la kimmati minal birri wal ihsani kama qala amhu Abu Talibin. Ya, خلاص hasbuk. Syukran, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Sri Haryasto ya. Wa huwa yaskunu fi Talaga Pesona. Syukran. Para pemirsa Hasan TV di mana saja antum, Anda sekalian semua berada, para saudara-saudariku kaum muslimin. Siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sah. Sekarang kita masuk kepada bagian sirah. Ya, sirah secara umum adalah dari kalimat saro yasiru, sirotan, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas ketika di muqaddimah. Ya, pada pertemuan yang pertama atau tepatnya pada episode yang pertama. Nah, siratuhu ini bisa dimaknai dengan sirah, riwayat maupun kepribadian. Jadi Nabi SAW menyesuaikan dengan topik pembahasannya. Siratuhu sallallahu alaihi wasallam yaitu kepribadian beliau SAW, jejak beliau qabla al-bi'tsah, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui dan juga nanti akan dibahas bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama kali ketika usia beliau mencapai usia 40 tahun. Usia yang disebut sebagai usia emas, golden age. Ya, di mana masa produktif, masa kematangan. Akan tetapi sebelum usia itu tentu orang yang hidup telah melewati berbagai macam fase dan berbagai macam masa. Usia 10, 20, 30 tahun. Sebelum waktu itu datang, yaitu sebelum waktu 40 tahun, beliau sudah melewati masa-masa tersebut. Dan beliau terkenal, tumbuh, dan berkembang sebagai orang yang diberikan gelar, berbagai macam gelar yang baik. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Syifur Rahman al-Mubarakfuri, nasya'a sallallahu alaihi wasallam mundu sibahu salim al-aqli. Ya, nasya'a ini diambil dari fi'il madhi, nasya'a, ikut wazan fa'ala. Ini merupakan fi'il mahmuz lam. Ya, karena huruf terakhirnya adalah huruf hamzah. Nasya'a bimana rabba yurabbi, ya tumbuh dan berkembang. Mundu sibahu, sejak, makna siba adalah mundu sigar. Ya, disebutkan dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibnu Mandur rahimahullah ta'ala, makna siba adalah as-sibwah. Ya, miladunu alladhi yulad, ya alladhi yulad ila an yuftam. Ya, setelah dia dilahirkan sampai masa disapih, ya berarti sekitar usia 0 sampai usia 2 tahun. Itu yang disebut sobi, atau kita kenal bayi, atau istilah lain orok, dan berbagai macam tempatnya mungkin berbeda-beda istilahnya. Mundu sibahu salimal aqli, ya orang yang memiliki apa? Akal yang sempurna, ya akal yang sehat. Wafiral quwa, wafir maknanya katsir, penuh, ya. Al-quwa, memiliki banyak kelebihan. Naziha al-janibi, ini semuanya adalah untuk kepada salim, salim al-aqli, wafir al-quwa,
nazihal janib. Nazihal janib bimana memiliki hati yang bersih. Fatara'ra'a. Ini fatara'ra'a. Ini maknanya sama dengan nasya'a. Fatara'ra'a. Ini merupakan fi'il ruba'i mazid. Ikut wazan tafa'lala. Ya tafa'lalu, tafa'lulan, mutafa'lilun, mutafa'lalun. Begitu juga tara'ra'a. Tara'ra'a ya tara'ra'u. Nah, maka tara'ra'a maknanya adalah nasya'a. Beliau tumbuh, berkembang ya sebagaimana seorang anak ya berubah menjadi lebih besar, lebih dewasa, remaja dan seterusnya. Wa syabba kemudian memasuki masa muda. Wa nadhija kemudian masuk ke usia matang. Ini adalah perkembangan dan pertumbuhan setiap kita, fase dalam kehidupan seorang manusia. Tara'ra'a dia mulai tumbuh, kemudian syabba muncul masa remaja, wa nadhija kemudian masuk ke usia matang. Wa huwa jami'un lis-sifati al-hamidati. Wa jami' lis-sifati al-hamidah. Huwa di sini kembali kepada siapa? Tentu saja kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami' sangat menyeluruh, sangat komplit ya. Lis-sifati al-hamidati. Sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang agung. Sifat-sifat yang baik terkumpul dalam diri beliau alaihi salatu wassalam. Terkadang di antara kita ada orang yang terkenal karena kejujurannya. Ada orang yang terkenal karena kedermawanannya. Ada orang yang terkenal karena kepintaran atau kecerdasannya. Dan lain-lain. Dan biasanya ada orang yang memiliki satu atau dua sifat yang melekat, menempel atau sudah terimage dalam diri orang tersebut. Tapi mungkin jarang, mungkin bahkan tidak ada sama sekali kecuali beliau alaihi salatu wasallam yang mana menumpuk banyak sekali sifat-sifat kebaikan yang ada dalam diri beliau alaihi salatu wasallam. Menyangkut masalah akhlaknya, kepribadiannya, karakteristiknya, wataknya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah puji beliau alaihi salatu wasallam di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innaka la'ala khuluqin azim." Ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa syiyami an-nabilah. Asyam jamak daripada syaimah. Bimana at-tabi'ah. At-tabi'ah bahasa Indonesia sudah jadikan bahasa Indonesia yaitu tabiat. Sering diidentikan dengan kalimat apa? Karakteristik. Ya, orang-orang mengatakan apa? Watak. Ada yang mengatakan bahwa watak itu tidak bisa diobati. Sudah menjadi watak yang melekat dalam diri seseorang. Beda dengan watuk gitu ya. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak katanya tidak bisa diobati. Padahal Islam telah mengajarkan dan telah membuktikan bahwa orang yang mendapatkan hidayah Islam, watak sekeras apapun, sekuat apapun, ketika Allah berikan hidayah Islam, maka semuanya akan luluh. Semuanya akan gugur. Semuanya akan kembali kepada jalan Islam. An-nabilati yaitu yang luhur, watak yang luhur. Tabiat yang luhur. Wa kana au fakana tirazan rafi'an minal fikri as-sa'ibi wan nadhari as-sadidi. Ya. Fakana tirazan, beliau adalah tiraz. Tiraz itu bahasa kitanya adalah model, sampel, sosok. Rafi'an minal fikri, yaitu memiliki apa? Ketinggian dari pemikiran yang sa'ib. Sa'ib bermakna sahih. Pemikiran yang sahih, pemikiran yang benar, pemikiran yang bagus, pemikiran yang cemerlang. Wan nadhari as-sadidi, yaitu memiliki pandangan yang lurus, pandangan yang benar, pandangan yang lempeng. Bahasa kitanya adalah orang-orang yang visioner, yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam cara pandang jauh ke depan karena kecerdasan dan salimal akli yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa mithalan nihaiyan, ini masih mengikuti ketiraz ya. Wa mithalan nihaiyan, percontohan yang nihaiyah. Artinya puncak percontohan fi makarimil akhlak, ya dalam kesempurnaan akhlak. Misalan nihaiyan, yaitu puncak daripada sampel atau contoh fi makarimil akhlak, yaitu dalam bidang akhlak. Jadi kalau kita memiliki contoh kepada guru kita, kiai kita, ajengan kita, ustadz kita,
yang kita anggap orang yang memiliki kapasitas keilmuan, di samping itu memiliki akhlak yang mulia, maka kita harus lebih jauh ke depan. Nabi SAW adalah orang yang paling pantas untuk kita ikuti. Bahkan ustadz kita yang kita teladani, kiai kita yang kita ikuti juga tidak lepas harus mengikuti Nabi SAW. Maka ini disebutkan mithalan nihaiyan, yaitu puncak daripada percontohan sampel dalam bidang makarimil akhlak, kesempurnaan akhlak. Wa mahasinil khisal. Al-khisal bermakna as-sifat, yaitu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang penuh dengan kebajikan, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang penuh dengan keafdalan atau keistimewaan. Imtaza bis-sidqi wal amanati wal muru'ati wasyaja'ati wal adli wal hikmati. Ya, semuanya dengan majrur ya. Bisidqi, ini pertamanya karena ada ba. Huruf ba inilah yang membuat isim kalimat yang datang setelahnya berupa isim yang berawal dan alif lam dibaca majrur. Tanda jarnya adalah dengan kasrah ini karena isimnya isim mufrad, walaupun bentuknya berupa isim-isim masdar, baik dari kalimat ini sampai kalimat yang terakhir atau bahkan di bawahnya. Yaitu apalagi terutama dalam urusan as-sidq, kejujuran, wal amanah, amanah beliau. Kedua hal ini telah kita bahas pada pertemuan episode yang lalu. Bagaimana perniagaan beliau, bisnis beliau, usaha beliau sampai ke negeri Syam bisa sukses dan berhasil dengan modal as-sidqu wal amanah, yaitu kejujuran dan juga amanah. Dalam berdagang, berjual maupun membeli, jujur. Kemudian ketika mendapatkan amanah, orang tersebut juga tidak berkhianat dengan amanah yang diberikan kepadanya. Wal muru'ah, berwibawa. Wasyaja'ati, berani. Wal adli, adil. Wal hikmati, bijaksana. Masya Allah. Ini banyak sekali sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini yang melekat dalam diri Nabi SAW. Ketika kita jadikan cermin dan kaca dalam kehidupan kita, mana di antara sifat-sifat ini yang ada dalam diri kita? Jujur. Apakah amanah? Apakah kita tergolong orang yang berwibawa? Apakah kita tergolong orang yang syaja'ah, orang yang berani? Ya, ketika Nabi SAW puluhan peperangan yang beliau lakukan dan beliau jalani semuanya li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita apabila ditantang dan dalam posisi seperti itu belum tentu mampu. Ya. Wal adli wal hikmati wal iffah, dan menjaga dirinya, menjaga kesuciannya. Waz zuhdi, dan juga orang yang zuhud, tidak mengejar dunia, ya, tidak mementingkan kehidupan dunia, ya, tidak mencari harta untuk berpesta pora, berpoya-poya. Wal qanaati, al qanaah. Wal hilmi, yaitu sopan santun. Was sabri, yaitu sabar. Was syukri, yaitu bersyukur. Wal haya'i, yaitu memiliki sifat rasa malu. Wal wafa'i, yaitu yang menepati janji. Wat tawadu'i, dan juga tawadu', yaitu orang yang rendah hati. Wat tanasuhi, yaitu orang yang saling memberikan nasihat. Lihat ada berapa di sini sifat-sifat mulia yang disebutkan: as-sidq, al-amanah, al-muru'ah, asy-syaja'ah, al-adli, al-hikmah, iffah, zuhud, qanaah, hilm, as-sabr, asy-syukr, al-haya' wal wafa, tawaddu wa tanassuh. Ada 16 sifat. Ya mungkin ini hanya sekedar perwakilan saja. Kalau bisa disebutkan seluruhnya, ada yang bisa mewakili, mungkin akan disebutkan oleh Syekh. Karena keagungan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Subhanallah. Wa kana ala a'la qimatin minal birri wal ihsani. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam di atas a'la qimah, puncak yang paling tinggi, minal birri wal ihsan, dari albir, kebajikan, wal ihsan, dan kebaikan. Kama qala ammuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh amnya, yaitu paman dari jalur ayahnya, yang merupakan saudara daripada ayah Nabi SAW yang bernama Abdullah, yaitu Abu Thalib. Orang yang mendidik beliau, memelihara beliau,
mengasihi, menyayangi beliau alaihi salatu wassalam setelah ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu Abu Thalib. Dan kemudian Abu Thalib memuji kemenakannya ini atau keponakannya ini dengan sebuah syair yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, sebagai bentuk pujian as-sana yang diberikan oleh seorang paman kepada kemenakannya. Apa bentuk pujiannya? Silahkan dibaca para ikhwah maupun akhwat yang ikut bergabung ya pada Zoom. Baik, silahkan angkat tangan bagi yang ingin membaca. Kalau tidak ada, saya minta bantuan kepada akhwat Litqan. Ya, silahkan dibaca. Daripada silakan dibuka mikrofonnya. Naam Ustaz. Tayyib, naam. Tayyib Mas Muki, Sumaina Taskunin. Ismi nada Maratul Malika itu min Cibitung. Ya, min Cibitung. Tayyib, fadhali iqra'i. Wa abiyadu, naam Ustaz. Naam, wasili. Wa abiyadu yastasqi al-ghamamu biwajhihi timalul yatami ismatu lil aramil wa kana wasulan lirrahmi hamulan lima yuthaqilu kawahilun nas yusa'idu min a'damil 'aishi hatta yasibu al-kasbi wa kana yuqarri ad-dhayfa ya'inu min man nazalat bihi an-nawazil wa qad hatahu Allahu bil hifzi war riayati wa ba'du ilaihi ma kana fi qaumihi min kharafati wasawi. Kenapa? Ayo semua. Falam yashhadu apa Ustaz gak jelas. Falam yashhadu ayat dari ke bawah lagi apa monitornya. Falam yashhadu ayat al-awthan. Falam yashhadu a'yad al-awthani wa ihtifalati asy-syarqi wa lam ya'kulu mimma zubiha 'ala an-nusbi aw wa kana la yasbiru 'ala sima'il halfi billati wal uzzi fadlan ammasil asnami awit taqriba ilaiha wa kana ab'adun nas man syaraba al-khamri
wa syuhudul malahi hatta lam bisa naik. Wa syuhudul malahi hatta lam yahduru majalisi Allah yahduru majalisa Allah wa wasamma wa nawadiha allati kanat muntazaha syababi wa multaqa al-ahibbata fi Makkah. Tayyib, Hasan, barakallah. Tayyib, jazakillah khair wa barakallahu fiki wa lisairil al-hadirin. Tayyib, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja Anda sekalian berada, saudara-saudariku kaum muslimin dan juga para ikhwan dan akhwat yang bergabung di Zoom ya. Tayyib, di sini diteruskan oleh Syekh ya dalam kitab ini, yaitu bentuk pujian yang dilakukan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam bentuk syair ya, atau dalam bentuk syair. Ini biasa di kalangan orang-orang Arab jahili, di mana mereka menjadikan ini sebagai sayembara, perlombaan, musabaqah, dan orang yang memenangkannya itu diberikan penghormatan yang sangat luar biasa dan memiliki kemuliaan. Bahkan apa yang menang mungkin biasa di antara mereka dipajang di sekitar Ka'bah dan seterusnya. Ini menjadi kebiasaan dan tradisi serta budaya yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya adalah orang-orang Arab ketika itu. Dan ini juga tidak lepas dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau mengatakan wa abyadu yustasqa al-ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil. Ya, wa abyatu yustasqa al-ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Yang dimaksud di sini abyat, walaupun di sini Ibnu Hisham mengatakan bisa dibaca dengan berbagai macam versi. Ya, kalimat abyat yang ada di sini. Abyat secara bahasa maknanya adalah putih. Ya. Nah, yang di sini ada yang mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hisham, dibaca dengan abyadu, dengan mengatakan bahwa ini sebagai khabar, yaitu dari mubtada yang dihadzaf atau mubtada yang dihapus. Takdirnya adalah wa huwa abyadu. Tapi ada juga yang mengatakan dibaca dengan wa abyadu, yaitu dengan difathahkan huruf dotnya, wa abyadu. Dengan dalil apa? Ma'tuf kepada bait sebelumnya. Karena bait sebelumnya adalah berbunyi mataroka qaumun la aban laka sayyidah. Ya. Tidaklah sebuah kaum itu meninggalkan seorang pemimpin sayyid la aban, yang tidak punya seorang bapak. Ya, maka di sini yang mengatakan abyad di i'rab dengan dibaca mansub dengan fathah, yaitu i'rabnya adalah wawnya ma'tuf kepada kalimat sayyidah. Ada juga yang mengatakan pendapat ketiga dibaca abyadu dengan mengatakan bahwa wawunya adalah wawu rubbah. Ya, wawu rubbah. Berarti kalimat yang datang setelahnya majrur, sebagaimana kita ketahui rubbah adalah salah satu di antara huruf-huruf jar. Ya, tapi karena karena kalimatnya adalah isim berupa isim tafdhil, yaitu abyad atau ismul laun atau nama warna, termasuk isim-isim alladzi lan sarif. Ya, karena mengikuti wazan fi'il af'al. Maka tanda majrurnya adalah dengan fathah, dibaca wa abyadu. Ya, Allah taala alam. Ada 3 pendapat yang disampaikan oleh para ulama mengenai i'rab dari kalimat wa abyad. Wa abyadu, kalau kita baca dengan abyadu, yustasqa al-ghamamu biwajhihi, dan yang berkulit putih. Yustasqa al-ghamamu, al-ghamam bermakna as-sahab, awan. Ya, awan yang menurunkan hujan. Biwajhihi, dengan wajahnya, kemuliaannya, sifat-sifatnya. Thimalul yatama, thimalul bermakna malja. Ya, bermakna malja atau tempat berlindung, tempat bersandar. Al-yatama jama' daripada yatim. Ya, bisa yatama atau aitam. Thimalul yatama yaitu
pelindung bagi orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wa ismatun lil aramili, dan juga sebagai pelindung penjaga bagi aramil. Aramil adalah jamak daripada armal atau armalah. Apa makna armal atau armalah? Yani allati la zauju laha, yang tidak punya suami alias janda. Maka ini melekat dalam diri Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini dipuji oleh pamannya Abu Talib yang berkulit putih, ya, kemudian yang menjadi pelindung anak-anak yatim dan juga orang-orang yang tidak memiliki suami. Ya, sebagai pujian dari pamannya kepada kemenakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wusulan lirrahimi. Ya, beliau terkenal wusulan lirrahim, yaitu orang yang menyambung tali silaturahim. Wa hamulan lima yusqilu kawahilan nas. Ya, hamul yaitu yang banyak mengangkat beban, memikul. Memikul apa? Lima yusqil, yaitu sesuatu yang memberatkan. Memberatkan apa? Kawahil. Kawahilan nas. Kawahil jamak dari kahil. Apa maknanya? Yaitu di bagian belakang. Ya, leher pada bagian belakang. Yang biasanya kalau orang manggul, gendong atau membawa di atas pundaknya, diletakkan di bagian leher bagian belakang. Itu disebut kahil. Ya, berarti beliau meringankan beban orang yang memiliki beban di atas bagian leher belakangnya di antara manusia. Ini sudah menjadi lazim bagi Nabi SAW menjalin tali hubungan silaturahim dan kemudian membantu beratnya apa yang dibawa oleh orang-orang yang berlebihan bebannya. Yusa'idu man a'damal aisyah. Ya, beliau juga yusa'id bimana nasara. Ya, atau bimana sa'ada bimana juga nasara. Salah satunya membantu atau menolong. Membantu atau menolong siapa? Man a'damal aish, yaitu orang yang a'damal aish, dia tidak punya kehidupan. Dalam hal ini apa? Tidak punya mata pencaharian, tidak punya penghasilan. Hatta yusiba al-kasbah, sampai dia punya pekerjaan. Dibantu sampai punya pekerjaan. Ini lihat sifat dari Nabi SAW. Padahal ini yang memuji adalah pamannya. Kemudian yang disampaikan oleh Syekh dengan berbagai macam sifat-sifat yang melekat dalam diri beliau SAW, yang semuanya adalah sifat yang luhur. Ya, dan seluruhnya adalah sifat yang terpuji dalam diri Nabi SAW. Maka siapalah yang pantas untuk kita ikuti? Tokoh yang kita jadikan teladan kalau bukan beliau. Wa kana yukri, ini dari kalimat akra yukri. Maknanya adalah menjamu atau memberikan jamuan ad-daifa kepada tamu. Ad-daif maknanya bukan daif, ya, maknanya adalah tamu. Itu maknanya daif. Jamaknya duyuf. Memberikan jamuan kepada para tamu. Wa yu'inu man nuzilat bihi an-nawazilu. Dan yu'inu maknanya juga yusa'id, dan membantu. Membantu siapa? Man nuzilat bihi an-nawazil. An-nawazil maknanya adalah al-masaib, yaitu orang-orang yang mendapatkan musibah, dibantu oleh beliau, turun secara langsung. Ya, apabila dakwah beliau alaihi salatu wassalam jauh dari kemasyarakatan, jauh dari sosialisasi, ternyata tidak benar dengan apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini. Bahwa beliau terjun langsung, ya, tentang masalah musibah, tentang membantu orang yang tidak punya pekerjaan, ya, kemudian meringankan, ya, beban yang dibawa oleh masyarakatnya dan kaum yang ada di sekitarnya. Ya, bagaimana dakwah beliau alaihi salatu wassalam secara vertikal maupun secara horizontal. Ya, beliau lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala dan sebelum beliau diutus. Ingat, ini sesuai dengan judulnya adalah qablal bi'tsah. Sebelum dia diutus atau beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, beliau sudah membiasakan diri, ya, untuk terjun langsung untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa qad hatahu Allahu bil hifdzi war riayati. Ya, hata. Ini adalah fi'il madhi ajwaf, ya, karena di tengah-tengahnya ada huruf illat yaitu alif. Wa qad hatahu Allahu bil hifdzi war riayah. Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau bil hifdzi dengan penjagaan, war riayah dan juga pemeliharaan. Wa baghada ilaihi ma kana fi qaumihi. Baghada itu artinya menjadikan benci. Ja'alahu bughdhan, menjadikan dia benci. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala
menjadikan Nabi alaihi salatu wasalam benci terhadap apa? Maka fi qaumihi, apa yang ada pada kaumnya. Ya, apa saja yang ada pada kaumnya? Min khurafatin wasu'in, yaitu dari bentuk-bentuk khurafat. Ya, seringkali kita dikatakan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu memberantas TBC. Ya, memberantas TBC. Ya, salah satunya adalah bid'ah wal khurafat. Nah, khurafat itu sesuatu yang berbau kesyirikan, dan ini sudah sangat nyata dan sangat jelas yang ada dalam kaum Nabi alaihi salatu wassalam. Wasu'in, dan juga keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang ada pada kaumnya. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan diri beliau benci terhadap hal itu. Inilah yang membuat beliau akhirnya memiliki ghirah dan semangat serta kesungguhan untuk membasmi hal-hal yang demikian yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yashhad, lihat di sini ada lam ya. Lam ini masuk kepada fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari. Karena kalimat yang datang setelahnya adalah yashhad yang ikut wazan yaf'al, berarti dijazmkan. Dijazmkannya dengan apa? Jazm punya dua tanda. Sukun wal hadzfu. Yaitu sukun atau al-hadzfu, yaitu dibuang. Dibuangnya terbagi dua, ada hadzfun nun, ada hadzful illah, yaitu membuang nun atau membuang huruf illat. Tapi karena di sini fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan huruf apapun dan huruf yang terakhirnya adalah huruf sahih, maka dibaca jazm dengan sukun, yaitu dengan harakat bukan dengan al-hadzf. Falam yashhad, beliau tidak pernah menyaksikan, melihat. Apa yang tidak bisa atau tidak pernah beliau lihat? A'yad al-awthan. A'yad itu jamak dari id. Bagaimana yang kita kenal dalam agama kita? Id ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, a'yad adalah jamak daripada id, yaitu perayaan-perayaan, peringatan-peringatan awthan, peringatan-peringatan kepada berhala-berhala. Bagaimana yang kita ketahui bahwa mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam ini sudah terjadi sampai di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, maka awthan, bentuk patung-patung yang dijadikan berhala itu pun dirayakan, diperingati oleh mereka. Wahtifalati syirki. Wahtifalat itu jamak daripada ihtifal atau bahasa kerennya haflah. Bahasa Indonesianya apa? Sama seperti ayat, bentuk perayaan kesyirikan. Nabi SAW tidak pernah melihat, menyaksikan sedikit pun perayaan-perayaan yang diberikan kepada berhala atau perayaan-perayaan kesyirikan. Beda dengan kita ya. Kalau ada sesuatu yang di luar kewajaran, ada sesuatu yang menarik, ya kita nafikan hukumnya. Karena yang kita saksikan menarik, enak dilihat, sehingga orang berbondong-bondong, berkerumunan untuk melihat apa yang saat itu sedang terjadi. Terlepas dari boleh atau tidaknya, haram atau tidaknya, berbau syirik atau tidaknya, berbau kekufuran atau tidaknya. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang mengasyikkan sehingga dijadikan hiburan. Nabi alaihissalatu wassalam Allah selamatkan. Falam yashhad, tidak pernah melihat. A'yad al-awthan, ya, peringatan-peringatan terhadap berhala. Wahtifalati syirki, yaitu perayaan-perayaan kesyirikan. Walam yakul, ini juga sama ya, di sini wawunya atop, maktufnya kepada falam. Nah, kemudian yakulnya dibaca dengan sukun. Falam yakul, tidak pernah makan. Mimma dzubiha 'ala nusub, ya, dari sesuatu yang dzubiha. Dzubiha dari kalimat dzabaha. Ya, dzabaha yathbahu, namanya menyembelih. Kalau dzubiha berarti yang disembelih. 'Ala nusub. Nusub itu juga maknanya awsan. Ya, awil asnam. Tidak pernah makan dari sesuatu yang disembelih ala nusub, untuk berhala. Ya, tidak pernah makan dari sesuatu yang disembelih untuk berhala. Au uhilla bihi li ghairillah, ataupun yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam makan dari hal-hal demikian. Wa kana la yasbiru ala sama'il hilafi billat wal uzza. Wa kana la yasbir. Ya, Nabi SAW tidak sabar, tidak tahan, ya, ala sama'il hilaf, untuk mendengar al-hilaf. Apa al-hilaf? Yaitu al-hilaf, ya, bentuk sumpah al-qasam. Karena ini biasa dirakukan dan merupakan tradisi. Ya, sebagaimana kita mengenal qasam, sumpah kepada Allah, demi Allah.
Dalam bahasa Arab ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Yang maknanya adalah demi Allah. Akan tetapi orang-orang Arab jahili, mereka menjadikan hilaf, yaitu bentuk sumpah, billata wal uzza, ya demi Lata dan lebih Uzza. Waliyadzubillah. Nabi tidak sabar, tidak tahan mendengar apa yang dilakukan oleh kaumnya. Sayangnya Nabi kepada kaumnya. Ya, sehingga bentuk kasih sayang Nabi SAW, beliau menunjukkan dengan akhlak yang mulia dan beliau dakwah kepada mereka dengan cara yang santun. Dari sinilah kita banyak mendapatkan khibrah, pengalaman dan ibrah, pelajaran dari beliau SAW bagaimana caranya menghadapi masyarakat yang begitu majemuk, bahkan lebih daripada itu. Ya, bahkan lebih parah di zaman kita. Ya, bagaimana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama Lata dan Uzza menjadi pentolan atau menjadi rois, menjadi pimpinan dari berhala-berhala. Ya, Nabi SAW la yasbir. Ya, tidak sabar, tidak tahan dengan mendengar ucapan-ucapan sumpah dari kaumnya demi Lata dan demi Uzza. Fadlan an massi al-asnami awit taqarrubi ilaiha. Ya, terlebih-lebih lagi Nabi SAW an masil asnam, tidak pernah massi, dari kalimat massa yamussu massan, yaitu menyentuh al-asnam, menyentuh berhalanya, awit taqarrub ilaiha, atau mendekati berhala tersebut. Penasaran, ini bentuknya kayak apa, dibikinnya gimana, tidak ada seperti itu. Ya, tidak ingin menyentuh, berdekatan kepada al-asnam atau berhala. Adanya dalam diri beliau benci, ingin segera menghancurkan. Tapi kalau Nabi SAW saat itu mampu, ya secara jasad, secara fisik, kapan saja mungkin mencuri-curi waktu, bisa saja itu terjadi. Tapi Nabi SAW taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas kesyirikan, bertolak belakang dengan hati nurani dari Nabi SAW secara fitrah kenabian beliau. Wa kana ab'adan nasi min syurbil khamri wasyuhudil malahi wa kana ab'adan nas. Ya, di sini ab'adan sebagai khabar kana. Isim kananya mana? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembalinya kepada huwa. Huwa yang di sini yang dimaksud siapa? Muhammad. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ab'adan nas, yaitu orang yang paling jauh. Jauh dari apa? Min syurbil khamr, dari minum khamr. Tidak pernah setetes pun beliau merasakan khamr. Ya. Wasyuhudil malahi, kemudian menyaksikan al-malahi, bentuk jamak daripada malha, tempat-tempat bermain, tempat-tempat permainan yang membuat waktunya hilang atau menjadi waktu yang sia-sia atau membuang-buang waktu. Itu namanya malahi. Tidak pernah beliau menyaksikan hal-hal yang demikian, permainan-permainan yang membuat waktunya habis, waktunya hilang. Hatta lam yahdur majalisal lahwi was samari. Ya, sampai-sampai beliau juga tidak hadir kepada majalis al-lahwi, yaitu majelis-majelis, tempat-tempat nongkrong al-lahwi, yaitu yang isinya apa? Penuh dengan canda gurau, penuh dengan kesia-siaan, tidak manfaat, tidak berguna. Was-samar, apa mana samar? Yaitu tempat pertunjukan malam. Beda di zaman kita sekarang ini ya, bagaimana orang mencari hiburan sangat mudah, tempat nongkrong sangat banyak, tempat untuk diskusi, kafe, klub dan seterusnya sangat banyak. Nabi Muhammad SAW Allah selamatkan dengan hal yang demikian. Allah jaga beliau. Ya, lam yahdur majalisal lahwi was samari, tidak pernah hadir di majelis-majelis, tempat-tempat duduk al-lahwi yang penuh dengan hal-hal yang sia-sia, permainan belaka yang tidak manfaat, was samar, dan juga tempat pertunjukan malam. Wa nawadiha, ini jamak daripada nadi. Ya, kalau diartikan secara letterlock, nadi itu maknanya klub. Ya, bahasa kitanya mungkin apa? Tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. Nah, di sini disebutkan allati kanat muntazah syababi. Yang di situ kanat muntazah. Muntazah maknanya adalah tempat yang dijadikan rekreasi anak-anak muda. Suka nongkrong dalam tanda kutip apa?
pacaran, berdua-duaan dan seterusnya. Nabi tidak pernah demikian. Wa multaqa al-ahibbati fi Makkah. Ya, kemudian tempat ngumpulnya orang yang memadu kasih. Orang yang bermadu kasih di antara dua orang sejoli, laki-laki dengan perempuan di kota Mekah. Nabi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari hal yang demikian. Lihat bagaimana siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Bagaimana sirahnya Nabi, bagaimana kepribadian Nabi sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Allah jaga sejak kecil, mundu sibahu, sejak beliau mazal sigar, masih kecil. Pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari satu bab ini saja, satu poin ini saja. Kemudian kita jadikan cermin dalam kehidupan kita, kita akan menutup wajah kita, merasa malu. Bagaimana Nabi SAW yang hidup dalam peradaban seperti itu, hidup 14 abad silam, hampir 15 abad yang lalu. Allah Subhanahu wa taala jaga di tengah kaumnya, di tengah orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak diberikan pengaruh sedikit pun terhadap fitrah kenabian yang ada dalam diri Nabi SAW. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sekali lagi saya beritahukan kepada para ikhwah, ya para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, ya barangkali ada pertanyaan dan lain-lain silahkan disampaikan di nomor telepon 081190079112 atau di layanan chat di 081190079113. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza buat para pemirsa Hasan TV, para kaum muslimin dan muslimat yang bisa menyaksikan program kesayangan kita di Sirah An-Nabawiyah, kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan juga syukran jazakumullah khairal jaza kepada para ikhwah masih setia ya di program kita melalui Zoom ya. Tapi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada ya, kita sudah membahas bagaimana kepribadian Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Sehingga setidak-tidaknya ada beberapa faedah yang bisa kita petik, ya apa saja yang sudah disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini. Ya, salah satunya adalah mulianya kepribadian Nabi mulianya kepribadian Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang pribadi, sebagai seorang personal, sebagai seorang individu yang hidup di kalangan kaumnya. Di tengah orang-orang yang dijadikan tokoh, orang-orang yang dijadikan figur dan dijadikan tokoh masyarakat ketika itu. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam menunjukkan kepada masyarakat dan kaumnya sebagai pribadi yang luhur, yang memiliki karakter dan tindak tanduk serta perilaku yang luhur. Sehingga dengan ini ternyata menjadi obat mujarab dan menjadi cara yang berharga bagi beliau untuk menanamkan kepercayaan kepada warganya, kepada masyarakatnya dan kepada kaumnya. Inilah sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, ketika mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam diri Nabi alaihissalatu wassalam uswah hasanah, yaitu suri tauladan yang baik dalam kehidupan beliau alaihissalatu wassalam. Ketika kita mencari tokoh-tokoh barat, mencari figur-figur luar negeri, kita mencari tokoh-tokoh non-muslim untuk kita jadikan figur, untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan karakter, mengajarkan kepada anak-anak kita, itu semua sudah ada dalam diri Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak perlu jauh-jauh kemana-mana kita mencari tokoh yang ideal yang bisa kita jadikan suri tauladan. Kedermawanan ada dalam diri beliau. Keberanian ada dalam diri beliau. Keadilan ada dalam diri beliau. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kasih sayang Nabi
kepada kaumnya dengan kasih sayang Nabi kepada kaumnya, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun mereka adalah orang-orang non-muslim. Tapi mereka merupakan lahan dakwah yang dijadikan lahan sawah bagi Nabi SAW untuk mengembangkan dakwahnya. Dengan caranya Nabi SAW satu demi satu, kanan dan kiri, depan dan belakang, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah dengan usaha yang maksimal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ternyata dengan akhlak yang ditonjolkan oleh beliau, dari kemuliaan akhlak ini banyak orang-orang yang berhasil dan menarik perhatian mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan makarimal akhlak. Karena akhlaknya saat itu sudah sangat down, sudah sangat degradasi moral, sudah sangat menurun. Sehingga Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala utus kepada suatu kaum yang saat itu sedang kacau balau. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kesabaran yang ada dalam diri beliau SAW. Maka inilah cara yang paling efektif, efisien, dan cara yang maksimal bagi seorang ketika dia tidak mampu berdakwah secara lisan, maka sampaikan, berikan, contohkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang non-muslim, bahwa orang muslim memiliki kepribadian yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar diajarkan, didengarkan, dibaca dari Al-Quran, tapi juga diamalkan. Ketika Al-Quran mengatakan dan Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang pentingnya akhlak yang mulia, kemudian kita amalkan, kemudian kita tampakkan di masyarakat, maka insyaAllah ta'ala ini dengan cara sebagaimana yang Nabi SAW telah memberikan testimoninya kepada kita. Ya, ini merupakan di antara faedah yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini, yaitu siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Perjalanan kepribadian Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab yang lain, ya, masih dari kitab yang sama, yaitu Rawdatul Anwar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar, yaitu tentang bagaimana nanti sifat nubuwah dan dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Alamah an-nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian, sampai akhirnya beliau berkhalwah, sampai mengasingkan diri beliau ke gua Hira. Insyaallah kita akan bahas pada episode yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan faedah, tambahan wawasan, pengetahuan, sekaligus pelajaran yang tentu saja kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya bisa menjadi pahala. Bagi siapa? Salah satunya adalah bagi penulis, yaitu Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian saya, ya, yang menyampaikan, begitu juga para kru Hasan TV yang ada di sini, begitu juga antum yang menyaksikan dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga berfaedah dan semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Ya, naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.